Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Putri Nurlaili dari kelas PKM 3D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang inovasi pengembangan kurikulum dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pembelajaran di mana aktivitasnya dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Manfaat dari penggunaan pembelajaran jarak jauh atau e-learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Yang kedua ada manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi tuas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Implementasi manajemen berbasis sekolah adalah 1. Kekuasaan, 2. Pengetahuan sistem informasi, 3. Sistem penghargaan. Sedangkan komponen manajemen berbasis sekolah adalah 1. Perencanaan dan evaluasi, 2. Pengelolaan kurikulum, 3. Pengelolaan proses belajar mengajar, 4. Pengelolaan ketenagaan, 5. Pengelolaan fasilitas atau peralatan dan perlengkapan, 6. Pengelolaan keuangan, 7. Pelayanan siswa, 8. Hubungan sekolah dan masyarakat, 9. Pengelolaan iklim sekolah. Yang ketiga ada pembelajaran konstektual. Pembelajaran konstektual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivis, bertanya, questioning, menemukan, inquiry, masyarakat belajar, learning community, pemodelan, modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Yang keempat ada esensi inovasi. Inovasi adalah sebuah gagasan atau ide, produk atau objek, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kemunculannya bersifat relatif. Dalam pendidikan, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Dengan demikian, adanya teknologi juga bermanfaat dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam difusi inovasi antara lain untuk menjawab persoalan dalam hal mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kelima ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang paling dasar digunakan adalah saluran antar pribadi, di mana menyampaikan langsung dari individu ke individu lainnya. Saluran lokal merupakan salah satu saluran yang lebih efektif untuk menyosialisasikan inovasi yang lebih rumit karena pesan dimasukkan melalui sistem sosial yang ada. Saluran ini membutuhkan usaha untuk mengenali sistem sosial dan menyesuaikan pesan dan kondisi sistem sosial tersebut. Sedangkan saluran kosmopolitan adalah saluran yang berada di luar sistem sosial yang ada. Saluran ini lebih sesuai untuk membantu awareness awal karena lebih bersifat memberikan informasi dan lebih sedikit persuasi yang diberikan.
Yang keenam ada faktor waktu. Faktor waktu adalah proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Yang ketujuh, ada memiliki tujuan yang jelas. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Yang kedelapan ada relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntunan masyarakat. Inovasi dalam perkembangan kurikulum adalah penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Dan yang terakhir ada dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas. Dengan melakukan inovasi perkembangan kurikulum secara sistematis, diharapkan dapat tercipta kurikulum yang relevan, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.